Provinsi Jawa Tengah telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Menurut data Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, pada tahun 2022, Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB Jateng mencapai Rp1.274 triliun dengan sektor-sektor utama seperti manufaktur, pertanian, dan pariwisata yang memberikan kontribusi besar. Selain itu, investasi di Jateng juga meningkat dengan nilai investasi mencapai Rp77,9 triliun pada tahun 2022, yang mencakup investasi domestik dan asing. Namun, pertumbuhan ekonomi yang cepat ini memerlukan tenaga kerja yang berkualitas dan inovatif untuk menjaga keberlanjutan. Permasalahan kesenjangan ketenaga kerjaan di Jateng merupakan hambatan utama dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan mengimplementasikan rencana pembangunan, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD dan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi. Data dari BPS menunjukkan Provinsi Jateng memiliki lebih dari 800 sekolah menengah kejuruan atau SMK, tetapi masih terdapat kesenjangan antara kualifikasi lulusan dengan kebutuhan industri. Banyak dari lulusan vokasi tidak memiliki keterampilan praktis yang dibutuhkan oleh pasar kerja, seperti pemahaman teknologi terkini, manajemen proyek, atau kemampuan interpersonal yang efektif. Dengan demikian, hal ini dapat mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah pada tahun 2022 dengan persentase 4,56% yang masih menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan dan kebutuhan pasar kerja. Lantas, bagaimana strategi kebijakan untuk mengatasi permasalahan ini? Ya, kita tahu bahwa kondisi yang ada di Jawa Tengah itu sendiri, adanya urbanisasi yang cepat, pertumbuhan industri ya, dengan adanya coastal city, 7 kawasan industri, dan itu tentunya akan berdampak pada peningkatan tenaga kerja. Perlu sekali dibutuhkan tenaga kerja yang siap dan terampil. Bukan hanya siap kerja, tetapi juga perlunya siap berwirausaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang ada di Jawa Tengah. Innovation Planning yang ada di Jawa Tengah sebagai tool untuk kolaborasi dengan Pentahelix. Pentahelix di sini adalah akademisi, pemerintah daerah, dunia usaha dan industri, komunitas, dan juga media massa. Dengan pesatnya perkembangan teknologi saat ini, maka pendidikan tinggi vokasi juga harus memiliki model pembelajaran yang bisa selaras dengan kebutuhan di industri. Salah satu model pembelajaran adalah teaching factory, yang mana produk bisa berupa barang atau jasa merupakan standar industri atau dapat diterima oleh industri. Mahasiswa Sekolah Vokasi UNS di semester 4 dan 5 melaksanakan magang industri, yaitu praktik kerja di industri secara langsung. Dengan program ini harapannya mahasiswa ketika lulus sudah mampu untuk langsung bisa terjun di dunia kerja dan bisa langsung ditempatkan di tempat kerja. Saat ini, mahasiswa yang ada di belakang saya sedang mengerjakan proyek, yang mana proyek tersebut real merupakan proyek berasal dari industri. Mahasiswa ini kemudian nantinya pada tahun keempat akan mengikuti program magang di berbagai perusahaan di seluruh Indonesia. Bahkan ada pula mereka yang dikirim ke luar negeri untuk mengikuti program magang. Strategi kami dalam pengembangan teknologi saat ini, kami melakukan namanya media literasi dengan berbagai macam media terkait dengan media elektronik maupun media cetak untuk meningkatkan peran dan serta meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam menghasilkan lulusan yang cakap sesuai dengan kebutuhan industri.
Politeknik Negeri Semarang membekali mahasiswa dengan kompetensi 60% praktik dan 40% teori. Sehingga mahasiswa kami dibekali oleh kompetensi-kompetensi yang sesuai dengan industri dan kebutuhan Indonesia Emas 2045. Polimarin saat ini sangat mendukung sekali dengan program-program yang ada di daerah maupun secara nasional. Program kami yaitu dengan selalu bekerja sama dengan industri-industri yang ada di daerah maupun yang ada di secara nasional. Sehingga harapannya kami mempunyai lulusan-lulusan yang bisa terserap di dalam industri. Kita meningkatkan kerjasama dengan berbagai bidang usaha, dengan berbagai stakeholder untuk program pelatihan dan kerjasama magang yang nanti relevan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri di Jawa Tengah. Kami dari Sivitas Akademika Politeknik Negeri Cilacap terus berupaya untuk memajukan kegiatan akademik, meningkatkan kualitas pembelajaran, meningkatkan kuantitas sarana dan prasarana untuk memenuhi pembelajaran sehingga mutu dan kualitas pembelajaran ini bisa terpenuhi sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan, baik itu oleh pemerintah, masyarakat, ataupun industri. ATMI Surakarta berdiri tahun 1968 dan semenjak berdirinya kami memang menggunakan metode belajar ala negara Switzerland, di mana mahasiswa sekolah vokasi mendapatkan porsi belajar di kelas 30% dan belajar di laboratorium atau di bengkel industri sebanyak 70% waktu belajarnya. Potensi di Jawa Tengah ini merupakan daerah hub penghubung, letaknya strategis sehingga menjadi tempat yang sangat strategis di dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan yang ada di Indonesia. Terkait dengan potensi yang ada di daerah, baik di Kendal maupun di Jawa Tengah, dari pandangan kami sangat besar sekali. Nah, dari potensi yang sangat besar itu kita perlu kelola dan telusuri sedikit demi sedikit mapping dari bagian per bagian untuk bisa menemukan hal-hal yang perlu kita elaborasi kembali dan kolaborasikan bersama untuk membentuk skill-skill tenaga kerja yang kompeten dan bisa masuk ke dunia industri. Kerjasama-kerjasama yang sudah terjadi selama ini bagus untuk terus dipertahankan dan dilanjutkan menjadi kerjasama yang lebih besar. Kami sangat memahami bahwa setiap departemen atau unit pemerintahan, unit industri maupun unit institusi pendidikan semua memiliki keterbatasan sendiri-sendiri, tetapi mereka juga memiliki keunggulan sendiri-sendiri yang bisa untuk kita elaborasi bersama dan kita harus kolaborasi bersama untuk menciptakan tenaga kerja yang lebih baik ke depannya. Guna mewujudkan daya saing daerah yang berorientasi pada Innovation Driven Development, pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan inovasi daerah Provinsi Jawa Tengah. Pada peraturan daerah tersebut telah diatur mengenai penataan aktivitas kelitbangan yang diarahkan pada upaya penataan kerangka kelembagaan inovasi pembangunan, penataan kerangka jejaring inovasi pembangunan, dan penataan sumber daya inovasi pembangunan daerah. Persoalan penting pembangunan di Jateng yang perlu mendapat prioritas dan fokus pembangunan daerah provinsi di tahun 2023 telah selaras dengan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah RPJMD tahun 2018 sampai 2023. Yang meliputi 1. Penanggulangan kemiskinan, 2. Penguatan daya saing ekonomi daerah, 3. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia dalam rangka mendukung bonus demografi,
4. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta penanggulangan bencana. 5. Perwujudan ketahanan pangan dan energi. 6. Pengurangan kesenjangan wilayah. Dan 7. Pemantapan tata kelola pemerintah dan kondusivitas wilayah. Berbagai persoalan pembangunan tersebut perlu menjadi arena kolaborasi dan koordinasi berbagai pihak secara inovatif. Majunya perkembangan teknologi seperti otomatisasi, kecerdasan buatan AI, dan Internet of Things atau IoT semakin mempengaruhi dunia kerja. Berangkat dari sana, pendidikan vokasi perlu mengintegrasikan teknologi ini ke dalam kurikulum. Data dari BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2022, sektor industri manufaktur di Jateng mengalami pertumbuhan sebesar 5,2%, yang sebagian besar didorong oleh adopsi teknologi baru. Kadin Jawa Tengah terus senantiasa mengembangkan kerjasama sinergitas dengan pemerintah, mengaku kepentingan yang dalam hal ini selalu ingin berkolaborasi sinergi antara dunia usaha dan pemerintah, sehingga apa yang diinginkan oleh Kadin adalah kebutuhan industri untuk pengembangan Jawa Tengah ini bisa terus dilaksanakan. Satu program yang dikembangkan adalah saat ini Kadin fokus pada pengembangan TKDV Jawa Tengah, di mana dengan program-program yang kita ajukan dengan TKDV ini harapannya pendidikan vokasi yang terdiri dari SMK, kemudian sekolah vokasi dan perguruan tinggi ini bisa saling bersinergi. Kemudian berikutnya, Kadin selalu ingin memfasilitasi kebutuhan untuk selalu harmonis antara kurikulum perguruan tinggi dan kebutuhan industri. Hal terkait dengan bagaimana pengentasan pengangguran serta kemiskinan yang ada di Jawa Tengah, bagaimana sih kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menanganinya. Yang pertama yaitu bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka ruang yang sangat luas untuk berbagai pihak dunia usaha dan dunia industri bekerja sama dengan sekolah vokasi yang ada di Jawa Tengah. Tentu saja sekolah vokasi yang dalam hal ini adalah SMK, kurikulumnya sudah kurikulum berbasis industri. Ketika kurikulum yang ada di Satuan Pendidikan SMK sudah berbasis industri, maka tidak ada gap kesenjangan antara apa yang dihadirkan di sekolah dengan dunia kerja yang sebenarnya. Yang menjadi permasalahan atau dinamika yang berkembang adalah terbukanya ruang bagi lulusan SMK untuk bisa memilih pekerjaan yang sesuai dengan keinginannya. Maka melalui kolaborasi ini diharapkan baik dari pihak-pihak yang hadir pada kesempatan kali ini memiliki kemampuan atau keluasan dalam hal satu secara teknik mungkin pada sisi ketenagakerjaan, kemudian bagi yang politeknik ini pada sisi research and development, jadi R&D-nya ya, penelitian dan pengembangan, sehingga nantinya ini tidak hanya berhenti pada satu waktu saja, tetapi secara sustainable ini bisa berlangsung secara terus-menerus. Tantangan pendidikan vokasi akan semakin meningkat seiring dengan perubahan baik di tingkat global maupun tingkat nasional. Oleh sebab itu maka beragam ikhtiar perlu diperkuat dan capaian-capaian yang saat ini sudah cukup baik dan makin meningkat perlu dipertahankan, dan bagaimana kita mencari strategi-strategi baru, meningkatkan bagaimana pemagangan kerjasama dengan dunia industri dan dunia usaha semakin diperkuat sehingga memastikan lulusan yang betul-betul siap bekerja dan juga siap menjadi wirausahawan.
Jumlah tenaga kerja vokasi diproyeksikan meningkat dari 1.980.630 pada tahun 2024 menjadi 10.478.600 pada tahun 2050. Hal tersebut mencerminkan keberhasilan program pendidikan vokasi, sehingga tingkat pengangguran vokasi menunjukkan tren penurunan dari 10,89% pada tahun 2024 menjadi 8,10% pada tahun 2050. Fenomena ini menandakan peningkatan penyerapan kerja vokasi di pasar kerja. Laju pertumbuhan ekonomi Jateng dengan intervensi kebijakan struktur model workforce planning supply and demand dan innovation planning sangat bervariasi dengan puncak tertinggi pada tahun 2045 sebesar 9,64%. Hal ini sangat penting untuk terus dilakukan penyesuaian kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri pasar kerja. Fokus dalam perencanaan inovasi harus pada integrasi teknologi modern, seperti AI dan otomatisasi dalam kurikulum vokasi, serta adanya investasi dalam fasilitas dan peralatan pendidikan yang mutakhir. Kolaborasi dengan industri juga harus didorong untuk memastikan bahwa inovasi dalam pendidikan vokasi sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar kerja. Strategi pendidikan vokasi di Jawa Tengah. Yang pertama, strategi pengembangan SDM. Strategi yang kedua adalah kemitraan dengan industri. Dan yang ketiga adalah strategi evaluasi dan monitoring. Harapan kami untuk Sekolah Vokasi UNS semoga dapat terus berkembang menjadi lembaga pendidikan yang unggul, menghasilkan lulusan yang berkualitas, siap berkompetensi di dunia kerja, dan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat. Jadi, industri mana yang bisa menerima kami?